Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran tematik kelas 3, tema 5 cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pertemuan pertama. Materi pada video ini antara lain mengidentifikasi informasi dari teks tulis tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama, serta kreasi karya dekoratif. Kalimat apa yang terbentuk dari gambar-gambar ini? Untuk dapat menemukan informasi penting dari teks dan menulis informasi tersebut, kita dapat membaca cermat teks tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks, serta menandai informasi penting setiap paragraf. Nah, cobalah baca teks berikut ini dan temukan informasi dari paragraf tersebut. Informasi dari paragraf ini adalah perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Paragraf kedua. Informasi dari paragraf kedua yaitu informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Kita juga bisa membuat pertanyaan sesuai teks untuk menemukan informasinya. Seperti ini, bagaimana pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi udara? Jawabannya, informasi perubahan cuaca sangat diperlukan karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan dapat menyebabkan pesawat tertunda keberangkatannya. Paragraf ketiga. Informasi yang terdapat pada paragraf ketiga antara lain, perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi di darat. Para pengendara mobil harus berhati-hati pada saat hujan deras karena jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Kita juga dapat mengajukan pertanyaan seperti ini, bagaimana pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi darat? Jawabannya, pengendara mobil harus berhati-hati pada saat hujan deras. Paragraf keempat. Informasi dari paragraf keempat yaitu perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi di laut. Kemudian, nahkoda kapal memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Nah, kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan paragraf keempat. Bagaimana pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi di laut? Jawabannya, nahkoda kapal memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Informasi-informasi tadi dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Judul teks kita letakkan di tengah, pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Informasi yang pertama, informasi perubahan cuaca sangat diperlukan karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan dapat menyebabkan pesawat tertunda keberangkatannya. Kemudian, perubahan cuaca mempengaruhi transportasi di darat. Misalnya, pengendara mobil harus berhati-hati pada saat hujan deras. Perubahan cuaca mempengaruhi transportasi di laut. Nahkoda kapal memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Informasi-informasi dari teks tadi juga dapat kita tuliskan dalam bentuk paragraf baru seperti ini. Demikianlah penjelasan mengenai menemukan informasi dari teks dan menuliskan informasi dari teks ke dalam bentuk peta pikiran. Sekarang kita lanjut pada materi kedua. Tebak gambar. Kalimat apa yang terbentuk dari gambar-gambar berikut ini?
Materi kedua adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan contoh berikut ini. 1/4 potong pizza ditambah dengan 1/4 potong pizza. Untuk menjumlahkan pecahan ini, kita cukup menjumlahkan pembilangnya atau angka yang ada di bagian atas. Sedangkan penyebutnya tetap, yaitu 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya tetap 4, sehingga 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Contoh berikutnya, tuliskan jumlah balok hitam dan hijau dibandingkan keseluruhan balok. Gambar ini menunjukkan ada 6 potong balok. Balok berwarna hitam jumlahnya 1, sehingga jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan adalah 1/6. Balok yang berwarna hijau ada 4 potong, kita nyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 4/6. Sekarang kita jumlahkan 1/6 ditambah 4/6. Kita cukup jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 4, penyebutnya tetap 6. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi 1/6 ditambah 4/6 sama dengan 5/6. Nah, kalian ingat untuk menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap atau tidak perlu dijumlahkan. Contoh selanjutnya, Dayu membawa 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Yang diketahui dari soal tersebut adalah 1 batang coklat berisi 10 potong. Dayu makan 3 potong coklat, berarti 3/10. Ibu makan 2 potong coklat. Kita tuliskan dalam bentuk pecahan menjadi 2/10. Pertanyaannya, jumlah coklat yang dimakan seluruhnya. Sekarang kita jawab. Jumlah coklat yang dimakan seluruhnya adalah 3/10 ditambah 2/10. Kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2/10. Hasilnya adalah 5/10. Jadi jumlah coklat yang dimakan seluruhnya adalah 5/10. Nah, sekarang cobalah tentukan hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini. 1/3 ditambah 1/3, 2/8 ditambah 3/8, 3/5 ditambah 2/5, 1/6 ditambah 2/6, 2/7 ditambah 2/7, 4/10 ditambah 5/10. Selanjutnya 3/9 ditambah 4/9, 2/15 ditambah 2/15 ditambah 5/15, 2/8 ditambah 1/8 ditambah 3/8. Dan satu soal cerita, ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong, ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu seluruhnya? Nah, silakan dikerjakan. Untuk jawabannya bisa kalian cek nanti pada akhir video ini ya. Demikian penjelasan mengenai penjumlahan berpenyebut sama. Cukup mudah untuk dipahami. Sekarang kita akan lanjutkan pada materi ketiga. Tebak gambar yang terakhir. Tebaklah kalimat yang terbentuk dari gambar-gambar berikut ini. Jawabannya bisa disimak pada akhir video pembelajaran. Kreasi karya dekoratif. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya pada kain batik, guci, poster, bingkai foto, dan lain-lain. Kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Unsur utama pada karya dekoratif yaitu titik,
garis, bidang, dan warna. Kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif misalnya garis horizontal, garis vertikal, garis lengkung, garis zigzag, dan garis gelombang. Kreasi garis dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk serta dapat disusun berulang untuk membuat pola. Setiap pola garis menggunakan warna yang berbeda, kemudian dikombinasikan dengan pola bidang sehingga menjadi pola hiasan yang indah. Hiasan karya dekoratif pada benda akan membuat tampilannya menjadi lebih indah dan menarik. Nah, cobalah kalian membuat gambar seperti ini. Nah, berikut ini adalah jawaban dari tebak gambar serta soal penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jawaban tebak gambar yang pertama, pesawat kertas. Jawaban penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Tebak gambar yang kedua, menembus batas. Tebak gambar yang ketiga, cinta kerajinan Indonesia. Demikianlah seluruh rangkaian materi yang ada pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.